Kita langsung ke topik pertama, Saudara, soal Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat ini jadi sorotan tajam lantaran pengelolanya Panji Gumilang diduga melakukan ajaran yang menyimpang dan menistakan agama. Gelombang protes pada Pondok Pesantren Al Zaitun terus muncul dan menuntut agar pondok pesantren ini dibubarkan. Hampir setiap harinya, Saudara, kondisi sekitar Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Indramayu, Jawa Barat didatangi pengunjuk rasa. Bahkan kerap terjadi saling dorong saat massa berusaha menerobos masuk ke pesantren Al Zaitun. Alhasil, ribuan pasukan pengamanan disiagakan untuk mengantisipasi gesekan di tengah kerumunan massa. Dan karena menuai polemik, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya dipanggil oleh tim investigasi bentukan Pemprov Jabar untuk klarifikasi. Namun hasil pertemuan itu ternyata buntu, Saudara. Panji Gumilang menolak bertemu dengan MUI Pusat dan hanya meminta daftar pertanyaan serta meminta waktu untuk kembali menjawab. Sikap penolakan Panji Gumilang pada Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah ditunjukkan saat Ketua Tim Investigasi Bentukan Pemprov Jawa Barat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada 22 Juni yang lalu untuk menyampaikan undangan klarifikasi di Gedung Sate. Kan sekarang Al Zaitun melangkah sedikit saja kurang sopan. Nah, sampai dikatakan haram masukkan ke Al Zaitun. Nah, makanya saya bilang ada majelis ulama tidak? Kalau ada saya suruh keluar. Karena sudah mengharamkan, maka syaratnya boleh masuk sini kecuali majelis ulama. Ya, tim investigasi Al Zaitun dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa fakta di Ponpes Al Zaitun dengan hasil 3 rekomendasi. Di bawah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tim investigasi ini terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga ada organisasi masyarakat Islam, ada juga dari kalangan kiai dan juga ulama, serta Kesbangpol Jawa Barat. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah akan menindak secara hukum pidana dan juga hukum administrasi. Ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana, laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Yang kedua, ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Terhadap polemik Pondok Pesantren Al Zaitun, Presiden Joko Widodo pun membantah adanya backup dari pihak istana. Begitu pula dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP. Istana yang membackingi, bener nggak sih Pak? Apanya? Yang membackingi pihak istana Al Zaitun. Saya dong, istana. Enggak lah, enggak ada. Ya sabar lah itu Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Ya, Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun atau dikenal Pondok Pesantren Al Zaitun digagas pada 1 Juni 1993 di Desa Mekarjaya, Indramayu, Jawa Barat. Dari laman situs pesantren Al Zaitun hanya tertulis didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Pondok pesantren ini baru diresmikan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Dan memiliki konsep bangunan modern, pesantren ini didirikan di lahan 1.200 hektar. Selanjutnya, Saudara, inilah sosok Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang kontroversial. Lahir di Gresik, Jawa Timur pada 30 Juli 1946. Panji Gumilang memiliki nama lengkap Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Panji sempat menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Gontor, namun ternyata tidak lulus.
Panji kemudian menempuh pendidikan jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat atau yang sekarang disebut dengan UIN Syarif Hidayatullah. Dan kini saudara, Panji Gumilang siap-siap untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada hari Senin besok. Sejauh ini penyidik telah memeriksa saksi pelapor, saksi ahli, saksi dari pihak MUI dan juga Departemen Agama. Mari kita tunggu apakah Panji Gumilang akan hadir atau tidak dalam pemeriksaan di Mabes Polri esok hari. Kami sudah meriksa dari pelapor, dari beberapa ahli, kemudian dari MUI, Departemen Agama sudah kita periksa. Kita periksa. LP masuk hari Selasa, Selasa mulai kita terbitkan, kemudian Selasa kita periksa saksi-saksi semua. Kita undang kemarin, kita undang untuk hadir hari Senin.